Tokyo bukan sekadar kota besar. Ia adalah panggung tempat zaman saling bersilang dan berbisik satu sama lain. Di jalanan yang sama, sejarah dan masa depan berdiri berdampingan, menciptakan lanskap visual yang tak bisa ditemukan di tempat lain di dunia. Cobalah berjalan pagi-pagi di kawasan Asakusa, ketika matahari baru mulai membasuh atap-atap bangunan, dengan cahaya kemasannya. Di sana, kuil Sensoji menanti, dalam ketenangan yang agung. Gerbang besar Kaminarimon, dengan lentera merah raksasa tergantung di tengahnya, seakan menjadi gerbang waktu, membawa siapapun yang melewatinya masuk ke dalam lorong sejarah. Di balik gerbang itu, aroma dupa mengalir lembut, mengiringi langkah-langkah para peziarah dan wisatawan yang mencari ketenangan, harapan, atau sekadar ingin merasakan kedamaian yang mengalir dari batu-batu tua. Namun hanya beberapa stasiun metro dari sana, dunia berubah. Di Shibuya, waktu berlari cepat, gedung-gedung modern menjulang, dan lautan manusia menyeberangi persimpangan dengan ritme yang hampir puitis. Layar LED berkedip tak henti, memantulkan cahaya pada wajah-wajah yang terburu dan gadget yang tak pernah lepas dari genggaman. Ini bukan kekacauan, melainkan harmoni urban dalam bentuk paling modern. Tokyo hidup dengan kecepatan yang nyaris matematis, namun tetap menyimpan estetika dalam setiap geraknya. Di tengah kota, Tokyo Station menjadi simbol lain dari kontras ini. Fasad bangunannya bergaya arsitektur Eropa abad ke-20, sebuah warisan masa kolonial yang tetap dipelihara dengan penuh rasa hormat. Namun di dalamnya, teknologi termutakhir hadir dalam bentuk jaringan Shinkansen. Kereta peluru yang meluncur secepat angin, menghubungkan kota-kota Jepang dengan presisi waktu yang menakjubkan. Tokyo mengajarkan bahwa keindahan tidak selalu harus selara secara seragam. Keindahan sejati justru lahir dari kemampuan kota ini untuk memelihara masa lalu sambil terus memeluk masa depan. Ia adalah ruang hidup tempat kimono berjalan berdampingan dengan jas kantor. Tempat kuil kuno berdiri tak jauh dari gedung pencakar langit, dan tempat kita bisa merasakan bahwa waktu bukanlah garis lurus, melainkan lingkaran yang selalu berputar. Kontras arsitektur di Tokyo bukan pertentangan. Ia adalah simfoni. Nada-nada yang berbeda, namun ketika dimainkan bersamaan, menghasilkan irama yang tak hanya indah, tetapi juga menggetarkan rasa. Di balik hiruk-pikuk jalan raya, suara metro yang menderu, dan ritme kota yang tak pernah berhenti, Tokyo menyimpan ruang-ruang hening. Taman-taman hijau yang menjadi paru-paru sekaligus pelipur lara bagi warganya. Di kota yang serba cepat ini, keindahan hadir pula dalam bentuk keheningan. Dalam desir angin di antara dedaunan, dan dalam langkah-langkah perlahan menyusuri jalan setapak yang teduh. Salah satu oasis itu adalah Taman Shinjuku-gyu. Permata tersembunyi di tengah distrik bisnis yang sibuk. Begitu melangkah masuk ke taman ini, dunia seakan melambat. Di sini, waktu terasa lebih lembut. Ada keheningan yang menyambut dari pepohonan rindang, dari danau kecil yang memantulkan langit, dari bunga-bunga yang mekar tanpa tergesa. Taman ini memadukan tiga gaya: Jepang tradisional, Inggris klasik, dan Prancis formal. Semuanya berpadu dalam lanskap yang seimbang, layaknya puisi yang ditulis dengan penuh perasaan. Setiap musim membawa wajah baru bagi taman-taman Tokyo. Ketika musim semi datang,
Taman Ueno berubah menjadi lautan sakura. Ribuan pohon bermekaran serempak, menjadikan langit seakan tertutup kelopak bunga berwarna merah muda yang lembut. Orang-orang duduk di tikar biru, berpiknik bersama, tertawa, menyanyi, dan menikmati momen yang seakan abadi. Di sini, kecantikan bukan hanya tentang pemandangan, tapi tentang rasa kebersamaan dan penghargaan terhadap detik-detik yang berlalu. Di musim gugur, Koishikawa Korakuen menjadi panggung bagi daun-daun maple yang menyala merang dan oranye. Jalan setapak di taman ini mengantar pengunjung melewati jembatan batu, kolam, dan bukit kecil yang ditata dengan prinsip keseimbangan alam. Setiap elemen terasa ditempatkan dengan penuh makna. Seakan taman ini tidak hanya untuk dilihat, tapi juga untuk direnungi. Di Tokyo, taman bukan sekadar ruang terbuka hijau. Ia adalah tempat untuk bernapas dalam, untuk melupakan sejenak kebisingan dunia, dan untuk merasakan keindahan yang sederhana namun mendalam di tengah modernitas yang tak terhindarkan. Taman-taman ini menjadi pengingat bahwa alam dan manusia masih bisa berjalan beriringan. Tokyo tahu cara menjaga ketenangan tanpa kehilangan denyutnya. Ia tahu kapan harus bergerak cepat dan kapan harus diam. Dan dalam taman-tamannya yang tenang, kita diajak untuk berhenti sejenak untuk kembali merasakan bahwa dalam diam pun keindahan bisa tumbuh. Di balik keramaian kota Tokyo, ada satu distrik yang berdiri anggun dan elegan, Minato. Namanya berarti pelabuhan, dan sejak dahulu, kawasan ini memang menjadi pintu gerbang Tokyo ke dunia luar, baik secara harfiah maupun simbolis. Minato bukan sekadar distrik biasa. Ia adalah tempat di mana tradisi Jepang yang tertata rapi hidup berdampingan dengan hiruk-pikuk globalisasi modern. Inilah rumah bagi kedutaan besar dari lebih dari 80 negara, menjadikannya wilayah dengan udara internasional paling kental di Tokyo. Setiap sudutnya seperti cermin yang memantulkan wajah dunia. Minato adalah tempat berdirinya kantor pusat raksasa-raksasa bisnis Jepang seperti Sony, Honda, Mitsubishi Heavy Industries, dan SoftBank. Gedung pencakar langit berdiri gagah di distrik Roppongi dan Toranomon, tempat para profesional dari berbagai negara bekerja dan bersilangan jalan. Di siang hari, jas dan dasi memenuhi trotoar. Di malam hari, lampu-lampu neon Roppongi Hills bersinar terang, menghidupkan suasana malam yang tak pernah tidur. Roppongi, salah satu distrik hiburan utama di Tokyo, juga dikenal sebagai titik temu budaya dan bisnis internasional. Dengan banyaknya ekspatriat, Minato terasa seperti Tokyo dalam versi dunia. Sekolah internasional, restoran otentik dari berbagai negara, dan komunitas global membuat hidup di sini terasa seperti berada di simpang peradaban. Tokyo bukan hanya jantung dari Jepang. Ia adalah denyut nadi ekonomi dan teknologi dunia. Di balik kemilauan dan hiruk-pikuk kehidupan kota, Tokyo menyimpan kekuatan besar yang menopang industri global. Ia adalah tempat di mana keputusan-keputusan penting bisnis internasional dibuat, inovasi teknologi dilahirkan, dan masa depan dibentuk. Di Tokyo, teknologi bukan hanya bagian dari industri,
melainkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Vending machine yang menjual segalanya, dari payung hingga ramen panas, dapat ditemukan di hampir setiap sudut kota, rumah-rumah pintar, toilet otomatis, hingga layanan kasir tanpa staf adalah bagian dari rutinitas sehari-hari warga Tokyo. Perusahaan seperti Sony, Panasonic, Toshiba, dan Hitachi, meskipun kini memiliki pusat riset di berbagai tempat, tetap memiliki akar yang kuat di kota ini. Laboratorium mereka terus mendorong batas inovasi, dari kecerdasan buatan hingga robotik dan kendaraan otonom. Akihabara, yang awalnya dikenal sebagai Electric Town pasca Perang Dunia II, kini telah menjadi pusat budaya otaku sekaligus ekosistem teknologi independen. Di sini, startup kecil bisa hidup berdampingan dengan raksasa teknologi, dan para insinyur muda saling berbagi proyek DIY, robot mini, dan perangkat lunak eksperimental. Akihabara adalah contoh sempurna bagaimana Tokyo memberi ruang bagi kreativitas untuk berkembang, bukan hanya dalam skala industri besar, tapi juga di level komunitas. Di tengah dominasi perusahaan tradisional, Tokyo juga menjadi tempat tumbuhnya generasi baru pengusaha muda. Inkubator startup seperti Shibuya Stream dan WeWork Labs Tokyo menjadi ruang kreatif yang mendorong ide-ide segar dalam bidang teknologi finansial, green tech, dan solusi urban berbasis digital. Dukungan pemerintah metropolitan Tokyo terhadap inovasi berkelanjutan, termasuk proyek kota pintar, kendaraan listrik, dan infrastruktur ramah lingkungan, menjadikan kota ini bukan hanya pemain utama hari ini, tapi juga pemimpin global masa depan. Tokyo bukan hanya tentang apa yang terlihat di permukaan. Di balik setiap bangunan, setiap jalur kereta, dan setiap perangkat elektronik, ada sistem ekonomi dan teknologi yang terus berdenyut, membentuk dunia secara perlahan tapi pasti. Tokyo adalah sebuah panggung besar tempat gaya hidup urban dan budaya populer berpadu dalam tarian yang energik dan penuh warna. Di kota ini, ekspresi diri bukan hanya diterima, tetapi dirayakan. Anak muda Tokyo tumbuh di antara dua dunia, tradisi yang kokoh dan modernitas yang tak pernah diam. Hasilnya adalah lanskap budaya yang unik, dinamis, dan terus berubah. Di Harajuku, terutama di sepanjang Takeshita Street, mode bukan sekadar pakaian. Ia adalah pernyataan. Disinilah gaya-gaya eksentrik lahir, dari Lolita Gotik, visual kei, sampai cyberpunk futuristik. Remaja datang ke sini bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk menampilkan jati diri. Harajuku telah menjadi ikon global dari kebebasan ekspresi fashion dan simbol kekuatan budaya pemuda Jepang. Selain fashion, Harajuku juga menawarkan kedai-kedai unik dengan makanan imajinatif, es krim planet, krep warna-warni, dan kafe bertema hewan seperti kapucil, burung hantu, hingga landak. Shibuya Crossing, perempatan tersibuk di dunia, adalah lambang kesibukan dan semangat Tokyo. Di sekitarnya berdiri deretan pusat perbelanjaan besar, studio musik, dan klub malam yang terus berdentum hingga pagi. Shibuya adalah tempat di mana musik hip-hop lokal bertemu dengan tren K-pop, dan di mana anak muda Tokyo membentuk identitas global mereka. Di malam hari, kawasan ini hidup dengan lampu neon, tawa remaja,
dan semangat kompetisi kreatif, disinilah banyak tren lahir. Dari tarian TikTok, make up eksperimental, hingga gerakan subkultur digital. Bagi pencinta anime, manga, dan teknologi, Akihabara adalah tempat suci di sini. Toko-toko besar seperti Animate, Mandarake, dan Super Potato menyajikan koleksi langka yang sulit ditemukan di tempat lain. Di lantai-lantai gedung, para penggemar menyusuri dunia fiksi, berburu komik, karakter figurin, hingga bertemu cosplayer profesional. Lebih dari sekadar hobi, budaya otaku di Akihabara adalah bentuk kecintaan mendalam terhadap cerita dan karakter. Sebuah identitas yang menciptakan komunitas lintas negara. Tokyo punya ribuan kafe, dan masing-masing memiliki kepribadian. Ada kafe bertema Alice in Wonderland, kafe robot yang menyajikan pertunjukan mesin tarian futuristik, hingga kafe diam, di mana pengunjung tidak boleh bicara dan hanya membaca buku dalam hanging. Kehidupan sehari-hari, warga Tokyo sering dimulai atau diakhiri di tempat-tempat ini, sebagai tempat refleksi, inspirasi, atau pertemuan tema. Budaya nongkrong yang tenang ini menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup urban mereka. Tokyo adalah pencipta tren global. Anime seperti Naruto, One Piece, dan Attack on Titan bukan hanya fenomena nasional. Mereka telah menjadi bagian dari budaya pop dunia. Festival cosplay, konser idol, dan pameran teknologi Tokyo Game Show memperlihatkan bagaimana Tokyo bukan sekadar konsumen budaya, tapi juga produsen utama yang mempengaruhi selera global. Budaya pop di Tokyo bukanlah sekadar hiburan. Ia adalah bahasa yang digunakan oleh generasi muda untuk bicara tentang harapan, kebebasan, dan impian mereka dalam bentuk yang paling berani dan penuh warna. Tokyo adalah kota yang hidup dalam dua dunia, siang yang disiplin dan produktif, serta malam yang liar dan penuh keajaiban. Ketika matahari terbenam dan kantor-kantor mulai tutup, Tokyo tidak beristirahat. Ia justru menyalakan wajah lainnya, dunia malam yang memikat, memabukkan, dan penuh cerita. Di gang-gang sempit daerah Shinjuku, Shibuya, dan Ebisu, izakaya, bar tradisional Jepang, menjadi tempat pelarian para pekerja kantoran. Mereka datang dengan dasi longgar dan tawa yang lepas, menenggak bir dingin atau sake hangat sambil menyantap yakitori dan sashimi segar. Disinilah cerita hari dibagi dan ikatan sosial dibentuk, jauh dari formalitas jam kerja. Suasana izakaya hangat dan padat. Suara riuh saling bertabrakan, menciptakan simfoni malam Tokyo yang tak bisa ditemukan di kota lain. Masuklah ke Golden Gate di Shinjuku, sebuah labirin kecil dengan lebih dari 200 bar mumit yang masing-masing hanya bisa menampung 5 hingga 10 orang. Setiap bar memiliki tema unik, jazz klasik, film noir, sampai sastra Jepang. Pemiliknya sering adalah seniman, penulis, atau dua yang menyimpan segodan kisah. Golden Gate bukan tempat untuk mabuk, tapi untuk mengalami atmosfer Tokyo yang paling mental dan manusiawi. Malam di sini terasa seperti kembali ke masa lalu yang tak ingin dilupakan. Tidak semua malam Tokyo diisi dengan alkohol dan obrolan. Banyak juga yang memilih karaoke hingga subuh, menyanyikan lagu-lagu cinta,
pop Jepang, atau bahkan lagu barat tahun 80-an di kota ini. Karaoke bukan sekadar hiburan, tapi bentuk pelepasan emosi, bahkan terapi. Game center berlantai-lantai di Akihabara dan Ikebukuro tetap buka hingga larut malam. Di dalamnya, para pemain serius dan amatir bertemu dalam dunia digital yang gemerlap, bermain dengan semangat yang sama seperti matahari belum terbit. Bahkan ketika malam mencapai puncaknya, Tokyo tidak pernah benar-benar tidur. Di Toyosu Market, penerus dari pasar ikan Tsukiji yang legendaris, para nelayan dan pedagang sudah mulai aktivitasnya sejak pukul 3 pagi. Lelang tuna biru, transaksi senyap, dan aroma laut segar memenuhi udara subuh Tokyo. Bagi sebagian orang, inilah waktu kerja dimulai. Bagi yang lain, ini adalah akhir dari malam panjang. Tokyo di malam hari adalah cermin dari jiwanya yang paling dalam, penuh warna, penuh kontradiksi, dan tak pernah kehilangan energi. Disinilah mimpi dan kenyataan bercampur, menciptakan pengalaman kota yang tak bisa diulang di tempat lain. Tokyo adalah salah satu kota dengan sistem transportasi paling kompleks, efisien, dan tepat waktu di dunia. Di kota ini, kereta bukan sekadar alat untuk berpindah tempat, ia adalah nadi kehidupan sehari-hari di tengah kepadatan penduduk dan luasnya wilayah metropolitan. Tokyo membuktikan bahwa keteraturan bisa menjadi fondasi dari pergerakan jutaan orang setiap harinya. Salah satu kebanggaan Tokyo adalah sistem kereta bawah tanah dan atas tanahnya yang luar biasa terorganisir. Setidaknya ada lebih dari 13 jalur utama yang dioperasikan oleh Tokyo Metro dan Tui Subway, belum termasuk jaringan JR Japan Railways dan operator swasta lainnya seperti Tokyo, Kyo, Todakyo, dan Seibu. Jalur Yamanote, sebuah jalur melingkar, menjadi tulang punggung transportasi Tokyo, menghubungkan area-area penting seperti Shibuya, Shinjuku, Ueno, dan Tokyo Station. Hampir setiap menit, kereta datang dan pergi dengan presisi luar biasa. Ketepatan waktu bukan hanya kebiasaan, tapi prinsip kerja yang dijaga dengan ketat. Tokyo juga menjadi titik awal dari jaringan Shinkansen, kereta peluru Jepang yang legendaris. Dengan kecepatan mencapai lebih dari 300 km per jam, Shinkansen membawa penumpang ke kota-kota seperti Kyoto, Osaka, dan Sendai dengan kenyamanan dan keamanan tinggi. Shinkansen bukan sekadar cepat, tapi juga senyap, bersih, dan dilengkapi dengan layanan yang ramah. Ia adalah simbol kemajuan teknologi Jepang yang tetap menghargai ketenangan penumpang. Salah satu pemandangan yang unik dan ikonik dari sistem transportasi Tokyo adalah kehadiran Oshias, petugas pendorong kereta di stasiun. Pada jam sibuk pagi dan sore hari, mereka membantu mendorong penumpang masuk ke dalam gerbong yang sudah padat, dengan lembut namun tegas, agar pintu bisa tertutup rapat. Fenomena ini bukan sekadar soal kepadatan, tapi juga tentang bagaimana warga Tokyo terbiasa hidup dalam ritme dan aturan kota yang super efisien. Transportasi di Tokyo juga didukung oleh sistem pembayaran nirsentuh yang sangat praktis, menggunakan kartu seperti Suica atau Pasmo. Satu kartu bisa digunakan di berbagai moda transportasi, bahkan untuk belanja di minimarket atau mesin penjual otomatis.
Kehadiran kartu ini membuat mobilitas lebih cepat tanpa harus repot membeli tiket kertas. Bahkan kini, banyak warga mulai beralih ke dompet digital berbasis ponsel yang bisa langsung digunakan di pintu tiket. Meskipun terkenal dengan teknologinya, Tokyo juga kota yang ramah bagi pejalan kaki dan pesepeda. Jalur pedestrian luas, lampu lalu lintas yang teratur, serta kesadaran warga terhadap keselamatan menjadikan berjalan kaki sebagai pilihan favorit banyak orang untuk perjalanan pendek. Sepeda menjadi alternatif sehat dan efisien, dengan banyaknya tempat parkir sepeda yang teratur di dekat stasiun. Transportasi Tokyo adalah refleksi dari karakternya, disiplin, presisi, dan terus bergerak maju. Di balik keheningan gerbong dan suara pengumuman stasiun yang tenang, ada jutaan cerita yang mengalir. Semua berjalan seirama dalam tarian kota yang tak pernah berhenti. Tokyo adalah kota yang hidup dalam waktu 3 dimensi. Ia tak melupakan masa lalu, sepenuhnya hadir di masa kini, dan terus menatap masa depan dengan keyakinan yang diam-diam namun pasti. Di tengah dunia yang berubah cepat, Tokyo bergerak dengan caranya sendiri, penuh perhitungan, namun tak takut melangkah jauh. Tokyo tengah bertransformasi menjadi kota pintar smart city yang tak hanya canggih secara teknologi, tapi juga inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah metropolitan Tokyo telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengintegrasikan data real-time ke dalam layanan publik. Dari pengaturan lalu lintas berbasis AI, sistem energi terbarukan, hingga sistem evakuasi bencana yang makin presisi. Namun, keunikan Tokyo adalah pendekatannya yang human-centered. Teknologi bukan semata-mata soal efisiensi, tetapi untuk menjaga kualitas hidup manusia. Di tengah kecepatan, Tokyo tetap memikirkan kehangatan. Menuju tahun 2030 dan seterusnya, Tokyo terus membangun infrastruktur futuristik, jalan khusus kendaraan listrik, stasiun kereta otomatis tanpa masinis, hingga gedung-gedung dengan sistem daur ulang udara dan air mandiri. Area seperti Toranomot dan Shibuya kini tampil sebagai wajah baru kota modern, hijau, dan serba digital. Proyek-proyek semacam ini menunjukkan bagaimana Tokyo tidak hanya bertahan terhadap masa depan, tetapi aktif menciptakannya. Seperti banyak kota besar di Jepang, Tokyo menghadapi tantangan demografis, populasi yang menua dan angka kelahiran yang rendah. Namun alih-alih panik, kota ini justru memanfaatkannya sebagai momen refleksi. Banyak ruang publik kini didesain ramah lansia. Robot-robot pelayanan dirancang untuk membantu kehidupan sehari-hari, dan kebijakan kerja fleksibel mulai diterapkan secara luas. Tokyo sedang membentuk dirinya sebagai kota bagi semua usia, dari anak-anak hingga lansia, dari pekerja kantoran hingga seniman jalanan. Budaya Tokyo kini tidak hanya mengalir ke dunia melalui anime, musik, atau makanan, tetapi juga melalui nilai-nilai urbanisme yang ditawarkannya, kedisiplinan dalam kebebasan, keheningan dalam keramaian, dan keteraturan dalam kreativitas. Tokyo menginspirasi kota-kota lain untuk tumbuh tanpa kehilangan akar. Kehadiran Tokyo sebagai tuan rumah Olimpiade tahun 2020, meskipun tertunda pandemi, menjadi simbol dari daya tahan dan kemampuannya bangkit dari keterpurukan. Kini, mata dunia kembali melihat Tokyo sebagai pusat kepercayaan dan kebaruan. Lebih dari sekadar ibu kota, Tokyo adalah filsafat hidup.
Ia mengajarkan kita bahwa kecepatan tidak harus mengorbankan kedamaian dan kemajuan tidak harus meninggalkan masa lalu. Tokyo adalah tempat di mana orang bisa berjalan sendiri di tengah keramaian dan merasa tidak kesepian. Masa depan Tokyo bukan sekadar tentang apa yang dibangun, tetapi tentang siapa yang ingin mereka jadi. Dengan ini, kisah tentang kota Tokyo ditutup, bukan dengan titik akhir, tapi dengan koma yang mengisyaratkan kelanjutan. Karena Tokyo akan selalu berubah, dan dalam setiap perubahannya, ada cerita baru yang menunggu untuk ditemukan.